Ingat pasal 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dengan tegas dijelaskan bahwa pejabat imigrasi dapat menolak seseorang untuk bepergian ke luar negeri dengan alasan orang tersebut tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, atau orang tersebut masih diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat tertentu. Selain daripada itu, imigrasi dilarang untuk menolak setiap warga negara yang akan bepergian ke luar negeri. Tetapi sebelum kita lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik yang tentu akan menghebohkan. Baiklah sahabat M2TV, beberapa hari yang lalu ketika saya sedang sibuk-sibuknya menjalani beberapa kegiatan di ibu kota Jakarta, saya mendapat telepon dari kawan saya, sahabat saya dekat di Pulau Batam. Dia memberitahukan sedikit mengeluh tentang permasalahan yang sedang dihadapinya. Permasalahan itu menyangkut keluarga dari sahabat saya ini yang baru saja datang dari Jawa Timur dan ingin bepergian ke Johor Bahru, Malaysia, dengan tujuan hanya untuk menjenguk, berkunjung, melihat keberadaan keluarga-keluarganya di Malaysia, di mana keluarga-keluarganya di Malaysia itu sudah bertahun-tahun tidak balik ke Pulau Jawa, sehingga ada rasa kerinduan untuk berjumpa dengan mereka. Tetapi dalam kenyataannya, ketika sahabat atau keluarganya ini akan berangkat ke Malaysia dan menjalankan sejumlah proses pengecekan administrasi di pelabuhan keberangkatan, apa yang didapatkan? Sudah 2 kali paspornya ditolak oleh pejabat imigrasi dengan alasan yang sudah tentu menurut sahabat saya sulit untuk dipercaya. Atas permasalahan ini, saya lalu meletakkannya dalam 2 pokok permasalahan yang harus kita kupas. Permasalahan pertama tentang dokumen atau surat perjalanan yang sah dan masih hidup, dan permasalahan yang kedua tentang kewenangan di pintu-pintu keberangkatan. Hal tentang dokumen sebagai surat perjalanan adalah setiap warga negara Indonesia wajib memiliki paspor yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia yang masih hidup untuk berangkat ke luar negeri. Jika negara-negara tertentu yang memerlukan visa, maka kita harus melampirkan visa di dalam paspor sebelum melakukan satu kunjungan atau keberangkatan ke negara yang akan kita tujukan. Dan hal tentang kewenangan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 bahwa imigrasi adalah pejabat yang memiliki tugas utama mengawasi warga negara asing yang masuk di dalam negara Republik Indonesia dan mengawasi warga negara Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri. Dengan penjelasan undang-undang ini, maka sudah sangat jelas, di setiap pintu-pintu keberangkatan ke luar negeri yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dokumen perjalanan setiap warga negara Indonesia atau warga negara asing yang akan berangkat ke luar negeri adalah petugas atau pejabat imigrasi
selain daripada pejabat imigrasi tidak dibenarkan melakukan pemeriksaan terhadap paspor tiap-tiap orang yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Pada waktu proses pengecekan inilah ketika seorang warga negara Indonesia yang ingin bepergian ke Malaysia melalui pintu keberangkatan Batam ataupun Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan paspor yang keluar selain dari Provinsi Kepulauan Riau atau paspor di Pulau Jawa misalnya dari Jakarta, Semarang, Bandung ataupun Surabaya, ataupun paspor dari NTT, NTB dan beberapa daerah di Sulawesi sana, mereka akan sangat dipersulit. Warga negara Indonesia ini yang ingin bepergian ke Malaysia ini akan diberikan berbagai-bagai pertanyaan yang pada intinya WNI ini akan dituduh sebagai pekerja imigran gelap. Oleh karena dia dituduh atau dicurigai sebagai pekerja imigran gelap, maka diberikan banyak persyaratan untuk dilengkapi sebelum berangkat ke Malaysia. Pada hari itu sudah pasti dia tidak akan bisa berangkat. Dia ditolak dari pintu imigrasi Indonesia di pelabuhan tertentu. Ketika dia baru keluar dari pintu keberangkatan, di luar sudah ada banyak sekali calo-calo menunggu dia untuk menawarkan jasa supaya dia bisa berangkat pada hari itu juga, asalkan bisa menyetor biaya antara 1 juta sampai 1,5 juta. Para calo selalu mengatasnamakan badan tertentu atau kantor tertentu. Hal ini bagi saya sangat-sangat kejam, sangat-sangat luar biasa. Satu kejahatan yang benar-benar menyusahkan orang-orang kecil yang sedang berusaha mencari makan dan tidak masuk di akal. Dan saya mencoba mengembangkan informasi yang saya dapatkan dari sahabat di Batam ini dengan bertanya kepada beberapa rekan yang selama ini bertugas di beberapa pelabuhan keberangkatan ke Malaysia ataupun Singapura, baik di Batam maupun Tanjung Balai Karimun, juga di Tanjung Pinang. Saya hanya bertanya tentang bagaimana proses keberangkatan warga negara Indonesia ke Malaysia, prosedur apa yang harus mereka tempuh, permasalahan apa yang sering terjadi di pintu-pintu keberangkatan. Dari informasi yang saya dapatkan, bahwa memang kenyataannya patut diduga di semua pintu-pintu keberangkatan ke luar negeri, baik di Tanjung Pinang, baik di Batam maupun Tanjung Balai Karimun, khususnya keberangkatan ke Malaysia, banyak sekali calo-calo yang bergentayangan di pintu-pintu keimigrasian. Mereka mengatasnamakan pejabat imigrasi atau pejabat badan tertentu untuk mengecek ulang paspor keberangkatan, terutama bagi warga negara Indonesia yang bukan tinggal di Provinsi Kepulauan Riau. Lalu ketika seseorang sudah memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku, apakah dia bisa ditolak oleh imigrasi ketika hendak bepergian ke luar negeri? Atau jika seseorang yang tidak sedang dicekal kemudian memiliki surat perjalanan yang sah dan masih hidup, apakah dia bisa ditolak oleh imigrasi yang menjaga pintu keberangkatan?
Jawabannya tentu tidak. Imigrasi dilarang menolak seseorang warga negara Indonesia yang hendak bepergian ke luar negeri dan sudah memiliki surat perjalanan yang sah dan masih hidup dan tidak sedang dicekal oleh pejabat tertentu karena persoalan hukum. Kenapa sampai imigrasi dilarang untuk menolak orang tersebut? Oleh karena surat perjalanan yang sah dan masih hidup itu adalah terbitan dari imigrasi atau produksi imigrasi. Jadi ketika imigrasi menolak orang tersebut dengan surat yang diterbitkan oleh imigrasi juga, maka ini adalah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang harus segera ditindak. Dan memang kita pun tidak bisa menutup mata bahwa di jalur-jalur keberangkatan, baik di Batam, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, tempat-tempat ini selalu digunakan oleh masyarakat Melayu yang ada di Provinsi Kepulauan Riau masuk ke Malaysia. Mereka bisa bekerja di kedai-kedai kopi atau jadi pembantu rumah dalam waktu 3 minggu atau dalam waktu 25 hari. Lalu mereka balik kembali ke Indonesia dengan hasil yang cukup besar untuk menghidupkan keluarga mereka di Indonesia. Hal ini sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun dan sudah merupakan satu budaya oleh karena kedekatan hubungan emosional tadi. Dan sulit untuk diberantas selagi pemerintah negara Republik Indonesia belum memberikan satu jaminan kesempatan kerja, lapangan kerja kepada warga negaranya. Terhadap paspor-paspor yang berasal dari luar Provinsi Kepulauan Riau, misalkan paspor dari Pulau Jawa, dari kota Jakarta, kota Cirebon atau kota Bandung, ataupun Semarang, dan mungkin dari kota Surabaya. Juga paspor-paspor dari kota-kota yang lain yang ingin bepergian melalui jalur keberangkatan Pelabuhan Batam, Tanjung Balai Karimun, ataupun Pelabuhan Tanjung Pinang. Kita sangat berharap, sekali lagi kita sangat berharap, jangan ada perlakuan diskriminasi terhadap mereka, warga negara Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri. Hal ini karena dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tegas menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara persamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. Jika konstitusi kita telah mengamanahkan ini, lalu mengapa selama ini ada perlakuan-perlakuan yang diskriminasi terhadap mereka, warga negara Indonesia yang akan bepergian ke Malaysia? Kalaupun ada alasan negara sedang hadir dalam upaya pencegahan terjadinya praktek-praktek imigran gelap, tetapi caranya bukan seperti itu. Caranya bukan ketika orang akan berangkat, lalu paspornya diperiksa, kemudian disuruh melengkapi dokumen-dokumen sebagai pekerja imigran gelap. Karena kalau sekiranya cara-cara seperti ini dijalankan, akan sangat berpotensi terjadinya pemerasan, pemungutan liar yang terjadi di pelabuhan-pelabuhan itu.